Nadia masih mengingat dengan jelas hari ketika ia dan Rafael akhirnya menerima kunci rumah pertama mereka. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya matahari menyelinap melalui kaca mobil, menari di dashboard, seolah ikut merayakan pencapaian besar dalam hidup mereka. Rumah sederhana namun kokoh itu berdiri di sudut jalan perumahan yang tenang, dengan halaman kecil yang sudah Nadia bayangkan akan dipenuhi pot bunga dan rumput hijau. Setelah bertahun-tahun menabung, mengatur keuangan dengan ketat, menunda liburan, dan menahan diri dari belanja hal-hal yang tidak perlu, akhirnya mereka memiliki tempat yang benar-benar menjadi milik sendiri. Ini dia, Rafael berkata pelan, suaranya mengandung rasa bangga yang sulit disembunyikan. Ia menggenggam kunci itu, lalu menoleh pada Nadia, tersenyum. Rumah kita. Nadia tersenyum kembali, tapi bukan sekadar senyum bahagia. Ada rasa lega, syukur, dan sekaligus beban yang perlahan terangkat dari bahunya. Selama belasan tahun terakhir, hampir setengah dari gajinya selalu dialokasikan untuk membayar uang sewa rumah bagi ibunya. Ayahnya sudah tidak bekerja sejak pensiun dini akibat sakit, dan ibunya hidup dengan uang yang pas-pasan. Nadia tidak pernah mengeluh, tapi ia tahu beban itu membuatnya dan Rafael harus menunda banyak rencana. Kini, dengan rumah mereka sendiri, Nadia merasa kehidupan baru akhirnya bisa dimulai. Pindahan berlangsung selama 2 hari. Rafael mengangkut barang-barang besar bersama beberapa teman kantornya, sementara Nadia menata peralatan dapur, buku-buku, pakaian, dan semua barang yang selama ini mereka kumpulkan sedikit demi sedikit. Rumah itu masih tampak kosong, namun bagi Nadia, setiap ruang menyimpan potensi. Di tengah proses penataan itulah, Nadia mulai memikirkan kedua orang tuanya. Rumah kontrakan mereka sudah tua dan sering mengalami kebocoran ketika hujan. Lingkungan sekitar pun tidak lagi aman. Beberapa bulan terakhir, Nadia mendengar cerita tentang pencurian dan keributan antar warga yang membuatnya semakin khawatir. Aku ingin mereka tinggal dengan kita, Nadia berkata pada Rafael malam itu ketika mereka sedang duduk di teras depan, menikmati angin yang berhembus pelan. Rafael menoleh, tidak terkejut. Aku sudah menunggu kamu mengatakannya. Serius? Tentu. Aku tahu kamu memikirkan mereka sejak kita mulai pindahan. Nadia tersenyum kecil. Rafael selalu mengerti tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Aku cuma ingin mereka aman, dan kalau mereka tinggal dekat, aku bisa lebih mudah menjaga. Rafael mengangguk. Kita punya 1 kamar kosong. Kita tata untuk mereka. Aku tidak keberatan. Keputusan itu memberi Nadia ketenangan. Ia membayangkan kedua orang tuanya tinggal bersama, makan malam bersama, duduk santai di ruang keluarga. Semua terasa lebih masuk akal daripada membiarkan mereka hidup sendiri di rumah kontrakan yang semakin rusak. Keesokan harinya, Nadia menghubungi ibunya. Bu, kalau ibu sama bapak mau, tinggal sama aku aja ya di rumah baru, katanya dengan suara hati-hati. Telepon di sisi lain sempat hening beberapa detik sebelum ibunya menjawab. Oh, begitu. Boleh. Nanti ibu bicarakan sama bapak dulu. Nada ibunya terdengar tenang, sedikit datar. Tapi Nadia tidak curiga apapun. Kalau ibu setuju, akhir bulan aku jemput, ujar Nadia lagi. Iya, Nak. Terima kasih. Percakapan itu berakhir tanpa banyak komentar. Nadia menganggap ibunya sedang mencerna kabar itu. Namun ia tidak tahu bahwa keputusan yang tampak sederhana itu akan membawa rangkaian masalah yang sulit ia bayangkan. Hari kepindahan orang tuanya mendekat. Nadia dan Rafael menyiapkan kamar untuk mereka, menambah rak kecil di sudut, mengganti sprei baru, dan memasang lampu yang lebih hangat agar kamar terasa nyaman. Rafael bahkan mengecat ulang dinding kamar dengan warna yang lebih cerah. Namun 1 minggu sebelum hari yang dijanjikan, ibunya tiba-tiba menelepon. Nak, ibu mau bilang, kayaknya ibu sama bapak nggak jadi pindah minggu ini. Nadia terdiam. Kenapa, Bu? Ada yang salah? Bukan, bukan. Cuma,
Maya lagi ada kesulitan. Kamu tahu kan, dia lagi banyak masalah sama Anton. Mereka belum bisa bayar kontrakan. Ibu pikir, mungkin ibu sama bapak bisa dulu tinggal sama Maya sementara. Seketika dada Nadia terasa sesak. Maksudnya, ibu mau tinggal di rumah Maya? Iya, dia kan lagi susah. Masa ibu tega tinggal enak kalau anak sendiri lagi bingung mau tinggal di mana? Tapi, Bu, bukannya Maya tinggal di kontrakan yang kamar mandinya rusak? Dan daerahnya cukup jauh dari rumah sakit. Iya, tapi kan sementara, Nak. Lagi pula Maya butuh ibu. Ibu bisa bantu jaga anak-anaknya. Nadia menarik napas panjang. Bagian dirinya ingin protes, ingin berkata bahwa ia sudah menyiapkan semuanya, ingin mengingatkan bahwa ia selama bertahun-tahun membayar sewa rumah orang tuanya. Tapi nada ibunya membuat Nadia menahan diri. Ia tidak ingin menambah beban ibu yang tampak memihak Maya karena kasihan. Baik, Bu, katanya akhirnya. Kalau itu keputusan ibu. Iya, Nak, kamu jangan marah ya. Ibu cuma ingin membantu. Aku nggak marah. Nadia berbohong lembut. Telepon ditutup, meninggalkan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Rafael mendengar percakapan itu dari ruang tamu. Bagaimana? Tanyanya ketika Nadia datang menghampiri. Mereka nggak jadi pindah ke sini. Nadia berkata lirih. Ibu bilang mau tinggal sama Maya karena Maya lagi kesulitan. Rafael tidak langsung memberi komentar. Ia hanya duduk di sebelah Nadia, menyentuh punggung istrinya pelan. Aku tahu kamu sudah berharap mereka mau tinggal di sini. Nadia mengangguk, menahan perasaan kecewa yang menggenang. Tapi kalau itu yang membuat ibumu merasa lebih tenang, ya, kita coba terima dulu. Rafael menambahkan pelan. Nadia kembali mengangguk, tapi kali ini matanya terasa panas. Bukan karena amarah, melainkan karena rasa tidak dipilih. Selama ini, ia yang membantu, ia yang membayar, ia yang selalu ada. Namun ketika ia menawarkan keamanan yang nyata, ibunya menolak. Malam itu, Nadia lama terjaga. Ada bagian dari dirinya yang berusaha memahami posisi ibunya. Maya memang sering kesulitan uang, sering membuat keputusan salah, sering terjerat masalah akibat Anton. Tapi tetap saja, rasanya pahit mengetahui kebaikannya dianggap bisa ditunda sementara Maya dianggap lebih membutuhkan. Nadia tidak tahu bahwa keputusan kecil ibunya itu adalah awal dari rentetan kekacauan yang akan semakin merusak hubungan keluarga mereka. Ia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi belum bisa menunjuk ke arah mana perasaan itu berasal. Besoknya, semuanya masih tampak biasa. Rumah tetap sunyi, kamar yang mereka siapkan tetap kosong. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. 2 minggu kemudian, Maya dan Anton mulai sering datang ke rumah Nadia. Awalnya, alasan mereka sederhana. Menitipkan dokumen, meminjam kotak perkakas, atau sekadar main. Tapi berulang kali mereka datang tanpa mengabari, muncul tiba-tiba di depan pintu dengan sikap santai seolah rumah Nadia adalah tempat publik yang bisa dimasuki kapan saja. Rafael mulai merasa tidak nyaman, namun Nadia berusaha tetap sopan. Itu kakakku, katanya suatu hari ketika Rafael mulai menunjukkan kegelisahan. Aku nggak enak kalau terlihat mengusir. Aku bukan mau mengusir, Rafael berkata pelan. Tapi aku merasa ada batas yang harus dijaga. Nadia mengerti. Tapi ia juga tahu, menjaga batas dengan keluarga tidak pernah mudah. Yang ia tidak sadari, kunjungan-kunjungan tanpa izin itu baru permulaan dari masalah yang jauh lebih besar. Awal mula kekacauan itu tampak seperti hal kecil. Suatu sore, ketika Nadia pulang dari kantor, ia menyadari ada vas kaca kecil di meja ruang tamu yang hilang. Vas itu bukan barang mahal, tapi merupakan hadiah ulang tahun dari Rafael saat mereka baru pacaran. Nadia berkeliling rumah, berusaha mengingat apakah ia memindahkannya. Namun ia yakin betul vas itu selalu berada di meja ruang tamu. Ia menanyakan hal itu pada Rafael malamnya.
Kamu mindahin vas kecil yang biasa di meja itu. Rafael menggeleng. Enggak. Emang hilang? Iya? Nadia ragu. Atau mungkin ibu waktu itu datang sebentar? Tapi ibumu belum pernah main ke sini setelah kalian bicara lewat telepon. Rafael mengingatkan. Nadia terdiam. Benar. Satu-satunya orang yang sering datang beberapa hari terakhir hanyalah Maya dan Anton. Namun Nadia menahan kecurigaan itu. Mungkin aku yang lupa, katanya akhirnya, walau hatinya tidak yakin. Rafael tidak memaksa. Ia tahu Nadia sedang berusaha menjaga perasaan dan hubungan keluarga. Beberapa hari berikutnya, hal-hal kecil lain mulai hilang. Charger baru, parfum kesayangan yang masih setengah botol, bahkan sebuah liontin kecil di laci kamar. Awalnya, Nadia tidak mau percaya bahwa Maya atau Anton mengambilnya. Namun semakin banyak barang hilang, semakin ia sulit menutup mata. Suatu malam, ketika mereka berdua sedang merapikan dokumen, Rafael berkata pelan, "Sayang, kamu sadar nggak? Barang-barang yang hilang itu selalu terjadi setelah Maya dan Anton datang." Nadia berhenti menata berkas di tangannya. "Aku tahu kamu nggak enak nuduh keluarga sendiri," Rafael melanjutkan, "tapi kita harus realistis." Nadia menelan ludah. Memang sulit baginya untuk mengakui bahwa kakak kandungnya sendiri bisa melakukan hal seperti itu. "Aku cuma nggak mau terburu-buru menuduh." Nadia akhirnya menjawab, "Kalau cuma 1, 2 barang yang hilang, aku juga nggak akan mikir macam-macam. Tapi ini sudah terlalu sering," Rafael menekankan. "Dan mereka selalu datang tiba-tiba, keluar masuk rumah seolah ini rumah mereka." Nadia memejamkan mata sejenak. Ia tahu Rafael berkata benar. Namun hati kecilnya masih berusaha mencari pembenaran. Mungkin anak-anaknya Maya yang ambil tanpa sengaja. Rafael menatapnya lembut. "Charger dan parfum? Kamu tahu itu bukan ulah anak kecil." Nadia tidak menjawab. Puncaknya terjadi pada hari Minggu, ketika mereka baru saja pulang dari belanja bulanan. Nadia membuka lemari dapur dan menyadari beberapa kotak makanan mahal, termasuk kue impor yang ia beli khusus untuk Rafael, hilang begitu saja. Ia memandangi lemari dapur dengan tangan gemetar. "Kamu naruh di sini kan?" Rafael datang menghampiri. "Iya." Suara Nadia bergetar. "Aku baru beli minggu lalu." Rafael menarik napas panjang. "Mereka datang waktu kamu ke salon. Ingat? Aku juga lagi di luar beli cat." Nadia membeku. Untuk pertama kalinya, tidak ada ruang untuk pembenaran. Ini sudah keterlaluan. Keesokan harinya, Maya datang tanpa pesan sebelumnya, mengetuk pintu sambil tertawa seolah tidak ada yang salah. "Nat, aku pinjam blender ya? Milikku rusak." Nadia menahan diri agar wajahnya tetap tenang. "Tunggu di teras ya, Kak. Aku ambilin." Namun Maya langsung masuk begitu pintu terbuka sedikit, mengabaikan permintaan Nadia. "Ah, santai aja. Rumah sendiri ini," katanya sambil berjalan ke arah dapur. Rafael yang mendengar dari ruang kerja langsung keluar. "Maya," katanya tegas namun sopan, "lain kali kabarin dulu kalau mau datang. Kita bisa lagi sibuk atau nggak di rumah." Maya menoleh dengan mata menyipit. "Loh, kenapa jadi ribet gini? Kita kan keluarga. Masak main ke sini aja harus izin." Rafael tetap tenang. "Izin itu bentuk menghargai. Nggak ada salahnya." Maya mendecakkan lidah, lalu mengambil blender begitu saja tanpa bertanya lebih lanjut. Ia pergi sambil berkata, "Kalian makin aneh aja, deh. Padahal dulu kalau aku ke sini, nggak pernah dipermasalahkan." Padahal dulu, mereka belum sering kehilangan barang. Kecurigaan Rafael semakin kuat, namun Nadia masih berusaha menyimpan harapan bahwa kakaknya tidak mungkin sejahat itu. Sampai suatu malam, Rafael menunjukkan bukti yang tidak bisa dibantah lagi. "Sayang," Rafael memanggil dengan suara rendah, "kamu harus lihat ini." Ia membuka laptop dan memutar rekaman kamera kecil yang baru ia pasang di ruang tamu 2 hari sebelumnya.
Kamera itu awalnya hanya dipasang karena Rafael ingin memantau rumah saat mereka bekerja, bukan dengan tujuan mengintai. Namun rekaman hari itu memperlihatkan Maya membuka laci meja ruang tamu, mengambil sesuatu, lalu memasukkannya ke dalam tas sambil pura-pura melihat-lihat meja. Nadia merasa perutnya seperti diaduk. Itu liontin warisan kecil dari neneknya. Kamu lihat sendiri, Rafael berkata pelan. Aku nggak mau menyakitimu, tapi kita tidak bisa pura-pura lagi. Nadia menutup mulut dengan tangan. Matanya panas. Dadanya sesak. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, melihat bukti pencurian itu, atau menyadari bahwa selama ini ia membohongi dirinya sendiri. Beberapa hari setelah rekaman itu, masalah menjadi semakin besar. Maya dan Anton datang kembali, kali ini dengan wajah tidak bersahabat. Nadia. Maya memanggil dari pagar. Kita perlu bicara. Nadia dan Rafael keluar. Aku dengar kamu nuduh aku macam-macam. Maya langsung memprotes. Kamu bilang ke ibu kalau aku nyuri barang-barangmu. Nadia menatap kakaknya dengan ketenangan yang dipaksakan. Aku belum bilang apa-apa ke ibu. Terus kenapa ibu tanya-tanya soal itu? Kamu sengaja mau jelekin aku? Kamu benar-benar nggak punya hati ya? Anton berdiri di sebelah Maya, tangan terlipat, wajah menantang. Keluarga sendiri lagi susah, bukannya bantu malah fitnah. Hebat memang. Rafael maju satu langkah. Kami nggak memfitnah. Ada banyak barang hilang setelah kalian datang. Ngawur. Maya membentak. Kalau kamu mau sombong karena punya rumah baru, nggak usah cari-cari alasan buat jauhin keluarga. Nadia mencoba menahan diri. Ia tahu jika ia melawan emosi dengan emosi, semuanya akan semakin buruk. Kak, aku cuma ingin kita saling menghargai. Hargai. Maya tertawa sinis. Kamu yang nggak punya rasa keluarga. Maya ini kakakmu. Harusnya kamu bantu, bukan malah nuduh. Rafael menahan napas panjang, lalu masuk ke rumah dan kembali dengan map berisi beberapa lembar kertas. Maya, lihat ini, kata Rafael membukanya. Ini adalah rincian pengeluaran yang selama bertahun-tahun mereka keluarkan untuk membantu orang tua, including sewa rumah, biaya listrik, dan kebutuhan bulanan. Kami bukan tidak mau bantu, Rafael melanjutkan dengan nada tegas. Tapi kamu tidak berhak mengambil barang-barang kami. Maya tampak tersentak. Tidak menyangka Rafael menyimpan bukti pengeluaran dengan rapi seperti itu. Namun alih-alih merasa bersalah, ia justru semakin marah. Jadi maksudmu, semua yang kalian lakukan untuk ibu selama ini minta balasan? Maya menatap Nadia dengan penuh tuduhan. Kamu pikir kamu lebih baik dari aku? Nadia menutup mata sejenak. Ia tahu, apapun yang ia katakan, Maya tidak akan pernah mau mengakui kesalahannya. Benar-benar tidak akan. Pertengkaran itu menjadi titik di mana hubungan mereka mulai retak sepenuhnya. Namun mereka belum tahu, retakan itu akan berubah menjadi jurang besar yang mustahil dijembatani. Setelah pertengkaran di depan rumah itu, Nadia berharap keadaan akan mereda. Ia mengira Maya dan Anton akan menjauh sementara atau setidaknya menenangkan diri sebelum kembali berhubungan. Namun harapan itu ternyata terlalu naif. Dalam beberapa hari, Maya mulai menyebarkan cerita tidak benar kepada anggota keluarga lainnya. Ia mengatakan bahwa Nadia pelit, sombong setelah punya rumah, dan menganggap dirinya lebih dari saudara sendiri. Beberapa sepupu Nadia mulai mengirim pesan bernada pasif-agresif. Ada yang bertanya apakah Nadia benar-benar menuduh Maya mencuri. Ada yang mengatakan bahwa keluarga seharusnya saling membantu. Ada pula yang terang-terangan menasihati Nadia agar jangan lupa diri. Nadia membaca pesan-pesan itu satu persatu sambil merasakan dadanya mengencang. Ia tidak menyangka kakaknya sampai hati memutarbalikkan keadaan untuk mendapatkan simpati. Rafael melihat keadaan istrinya semakin stres. Kita nggak perlu jelasin apapun ke siapapun, katanya sambil memegang tangan Nadia.
Kita tahu apa yang terjadi. Bukti ada. Cukup. Nadia mengangguk, tetapi pikirannya dipenuhi campuran marah, sedih, dan kecewa. Ia bukan hanya kehilangan kepercayaan terhadap Maya, tapi juga terhadap keluarga besar yang begitu mudah percaya tanpa bertanya langsung. Masalah mencapai puncaknya ketika suatu sore, Maya dan Anton kembali datang tanpa diundang. Kali ini mereka datang dengan cara yang jauh lebih kasar. Pagar rumah Nadia digedor keras sampai-sampai Rafael yang sedang bekerja di lantai 2 langsung bergegas turun. "Maya, kamu ngapain gedor-gedor begitu?" Nadia bertanya dengan nada terkejut. Maya melangkah masuk tanpa menunggu undangan. "Kita harus bicara sekarang. Aku nggak terima kamu bikin aku jelek di depan ibu." Nadia menahan napas. "Aku nggak bicara apa-apa ke ibu." "Berhenti bohong." Maya berteriak. "Ibu bilang kamu cerita soal barang hilang. Kamu nuduh aku terang-terangan." Anton berdiri di belakang Maya, sikapnya lebih agresif daripada sebelumnya. "Kalian ini ya, keluarga tapi kelakuan kayak musuh. Mau nuduh? Nuduh aja. Kalau kalian punya bukti, tunjukin." Rafael memperingatkan mereka dengan suara tegas. "Jangan teriak-teriak di sini. Tetangga dengar. Kalau mau bicara, bicara baik-baik." Namun Maya dan Anton tak mau diatur. "Kita nggak takut tetangga." Maya menantang. "Yang perlu tahu siapa kalian sebenarnya justru semua orang." Nadia merasakan kemarahannya mendidih, tapi ia tetap berusaha menahan diri. "Kak, aku cuma mau rumah ini jadi tempat aman. Kalian masuk seenaknya, barang hilang, tapi kalian tidak mau mengaku." Maya maju selangkah. "Kalau kamu pikir aku ambil barangmu, kamu sakit jiwa, Nat." Rafael yang berdiri di samping Nadia akhirnya tidak bisa diam. "Cukup," ia membentak. "Kalau begini terus, kita harus ambil tindakan." Anton menatap Rafael dengan sinis. "Oh, jadi sekarang mau bawa-bawa hukum? Mentang-mentang istrinya punya bukti katanya." Rafael menahan diri agar tidak terpancing. "Saya tidak mau membuat masalah lebih besar. Tapi kalian tidak bisa seenaknya datang, ribut, dan mengambil barang." Maya tiba-tiba menunjuk wajah Nadia. "Kamu yang bikin ibu marah sama aku. Kamu memang gak pernah sayang sama keluarga. Dari dulu kamu cuma mikirin diri sendiri." Kalimat itu menusuk Nadia lebih dalam daripada tuduhan apapun. Ia bukan hanya dituduh mencuri atau pelit. Ia dituduh tidak peduli. Padahal justru sebaliknya. Di titik itulah, sesuatu dalam diri Nadia seperti pecah. Bukan karena amarah, melainkan karena rasa lelah yang menumpuk selama bertahun-tahun. "Aku sudah cukup," Nadia berkata pelan, tapi dengan ketegasan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kalian mau ribut? Silakan. Tapi bukan di rumahku." Ia membuka pintu pagar lebar-lebar. "Silakan keluar." Maya tertawa mengejek. "Kamu pikir kamu siapa? Rumah ini rumah keluarga juga." "Tidak," jawab Nadia dengan suara mantap. "Ini rumahku dan Rafael. Namanya hanya kami berdua. Tidak ada nama kamu, tidak ada nama Anton." Anton terlihat semakin kesal. "Kamu benar-benar berubah setelah punya rumah." Kalau menjaga batas disebut berubah, Rafael menimpali, maka memang begitu. Maya memandang keduanya dengan mata membara. "Baik, kalau kalian mau mengusir keluarga sendiri, aku akan pastikan semua orang tahu siapa kalian sebenarnya." Setelah itu mereka pergi, menutup pagar dengan keras. Suasana rumah hening beberapa detik, hanya suara napas Nadia yang bergetar. Rafael memegang bahu istrinya. "Kamu nggak salah," katanya lembut. Namun Nadia tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, merasakan hampa yang menyusup ke dadanya. Esoknya, Rafael mengambil keputusan yang membuat Nadia tersadar bahwa mereka tidak bisa terus bertahan dalam keadaan seperti ini. Ia menyarankan agar mereka menemui seorang pengacara keluarga. "Kita tidak mau memperpanjang masalah,"
Rafael menjelaskan. Tapi kita perlu perlindungan hukum. Setidaknya supaya mereka tidak bisa datang sembarangan. Nadia mengangguk perlahan. Bagian dirinya masih merasa bersalah, seolah ia sedang bertindak kejam terhadap kakaknya sendiri. Namun bagian lain tahu bahwa langkah ini perlu. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang pengacara bernama Laura, wanita profesional yang mendengarkan seluruh cerita tanpa menyela. Setelah mendengar semua detail, Laura menulis beberapa catatan. Apa yang dilakukan kakak Anda sudah masuk kategori pelanggaran privasi, katanya. Kalau ada bukti rekaman, itu juga cukup untuk tindakan lanjutan. Nadia menelan ludah. Ia sebenarnya tidak ingin membawa keluarga sendiri ke ranah hukum. Apa tidak ada cara lain? Tanyanya lirih. Laura menatapnya dengan empati. Menetapkan batas bukan berarti Anda tidak peduli. Justru karena ingin hidup Anda aman. Rafael menambahkan, kita sudah berusaha sabar. Tapi kalau mereka terus merusak, kita harus lindungi rumah kita. Nadia mengangguk lebih tegas kali ini. Apa yang harus kami lakukan? Laura menawarkan dua opsi. Mengajukan surat peringatan resmi agar Maya dan Anton tidak datang tanpa izin. Membuat pernyataan tertulis yang menetapkan bahwa siapapun yang ingin tinggal di rumah itu harus membeli rumah tersebut atau membayar biaya resmi sesuai aturan. Rafael langsung setuju dengan opsi kedua sebagai batas tegas. Mereka selalu bilang ini rumah keluarga. Rafael berkata, kalau mereka ingin tinggal, mereka bisa beli. Kalau tidak bisa, maka tidak ada alasan untuk mengklaim. Nadia mengangguk. Ia tahu Maya tidak akan mampu. Tapi syarat itu membuat posisi mereka jelas. Tidak ada lagi ruang abu-abu. 2 hari kemudian, Nadia datang ke rumah Maya bersama Laura. Maya tentu saja tidak senang melihat pengacara itu ikut hadir. Ini apa-apaan? Maya memandang Nadia dengan wajah tegang. Kamu bawa pengacara? Keluarga sendiri mau dipermalukan. Laura menjawab tenang. Kami hanya ingin menyerahkan dokumen, Bu. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Anton mengambil dokumen itu sambil mendengus. Apa ini? Rafael, yang menunggu di mobil, sudah mengingatkan Nadia bahwa Anton akan marah besar. Dokumen itu berisi syarat jelas. Jika Maya ingin menetap atau memiliki akses istimewa ke rumah Nadia, ia harus membeli rumah tersebut dengan harga pasar. Anton membaca dengan cepat lalu tertawa mengejek. Jadi ini permainan kalian? Baru punya rumah satu aja langsung sombong. Ya. Nadia menghembuskan napas dalam. Aku hanya melindungi rumahku. Kamar orang tua juga sudah kami siapkan dulu. Tapi kalian sendiri yang membuat situasinya memburuk. Maya menggebrak meja. Kamu tega sama ibu. Kamu tega bikin dia sedih. Kamu tahu ibu lebih memilih tinggal sama aku karena aku yang lebih butuh. Nadia tidak sanggup menjawab dengan suara. Tapi dalam hati ia berkata ibu memilihmu karena kamu selalu membuat dirimu terlihat paling menderita. Maya meremas dokumen itu, lalu melemparkannya ke lantai. Aku nggak mau ikut aturan kamu. Kamu bukan siapa-siapa. Nadia menatap kakaknya untuk terakhir kalinya. Aku selesai, Kak. Ia berbalik pergi. Maya berteriak di belakangnya, namun suaranya semakin jauh. Di titik itu, hubungan mereka resmi hancur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Nadia membiarkan sesuatu yang menyakitkan pergi, meskipun separuh dirinya ikut retak. Setelah Nadia meninggalkan rumah Maya pada hari itu, ia tahu tidak akan ada jalan kembali. Meski langkahnya mantap, dadanya terasa kosong. Hubungan yang telah ia jaga puluhan tahun runtuh dalam hitungan menit, ditutup dengan suara teriakan kakaknya yang tidak mau mendengar penjelasan apapun. Rafael menyambutnya di mobil dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kamu nggak apa-apa. Nadia mengangguk, meski matanya terlihat berkaca-kaca. Rafael meraih tangannya. Aku bangga sama kamu. Kamu sudah bertahan terlalu lama. Nadia menatap keluar jendela,
memandangi jalanan yang gelap, lalu berbisik, "Tapi kenapa rasanya tetap sakit?" "Karena kamu sayang," jawab Rafael. "Dan orang yang kita sayang adalah orang yang paling bisa menyakiti." Mobil melaju pelan menuju rumah mereka. Tidak ada percakapan lebih lanjut. Suasana hening itu justru membuat Nadia lebih bisa merasakan hatinya sendiri. Penuh luka, tapi juga penuh ketegasan baru. Beberapa hari setelah pertemuan itu, telepon Nadia terus berbunyi. Ada dari sepupu, ada dari paman, ada dari kerabat yang bahkan jarang menghubunginya. Mayoritas mempertanyakan keputusan Nadia membawa pengacara untuk berbicara dengan Maya. Sebagian berkata, "Kamu seharusnya bicara baik-baik saja, gak perlu sampai segitunya." Yang lain menuduh Nadia mempermalukan keluarga. Tidak ada yang tahu situasi sebenarnya. Tidak ada yang bertanya dari sisi siapapun kecuali Maya. Satu-satunya orang yang tidak menelepon justru ibunya. Dan itu membuat Nadia semakin gelisah. "Apa ibu marah?" tanya Nadia pada Rafael di suatu malam. "Mungkin ibumu butuh waktu," jawab Rafael. "Biarkan dulu." Namun Nadia tahu, diamnya ibunya adalah tanda bahwa ia tidak berpihak padanya. Mungkin ibunya memilih mendengarkan Maya, atau mungkin ia tidak mau terlibat. Apapun alasannya, sikap itu terasa seperti pengkhianatan kecil dalam hatinya. 1 minggu kemudian, kebenaran itu akhirnya datang, bukan melalui percakapan, tetapi melalui pilihan ibunya. Nadia memutuskan untuk mengunjungi orang tuanya di kontrakan lama, meski ia tahu mereka sudah jarang pulang karena belakangan lebih sering tinggal di tempat Maya. Ia mengetuk pintu, menunggu, lalu melihat ibunya muncul dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Nat, ada apa?" tanya ibunya dengan suara datar. "Aku cuma mau memastikan ibu baik-baik saja." Nadia berusaha tersenyum, tapi wajah ibunya tetap kaku. "Kamu ribut sama kakakmu." "Bukan aku yang mulai, Bu. Kakakmu cerita kalau kamu nuduh dia macam-macam." Nadia menghela napas panjang. "Bu, aku punya bukti. Ada rekaman." Ibunya terdiam sebentar namun tidak terlihat terkejut. "Ya sudah. Kalau memang Maya salah, biar ibu yang tegur. Tapi ibu tidak tanya dulu ke aku." Nadia bertanya pelan. Ibunya mengalihkan pandangan sejenak. "Ibu cuma kasihan sama Maya. Hidupnya susah. Kamu kan hidupnya sudah enak, Nat? Udah punya rumah, punya suami baik. Maya cuma punya ibu dan bapak." Kata-kata itu menusuk Nadia lebih dalam dari yang ia sangka. "Bu, aku juga anak ibu," ucapnya lirih. "Tentu," jawab ibunya cepat, namun tanpa kehangatan. Di titik itu Ana menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Kasih sayang ibunya selalu bergerak ke arah yang paling membutuhkan, bukan ke arah yang paling berkorban. Setelah percakapan itu, ibunya menghembuskan napas dan menambahkan, "Maya bilang kamu melarang dia datang ke rumah." "Aku cuma pasang batas, Bu. Mereka sering ambil barang. Kami butuh privasi." "Ibu ngerti," ibunya berkata, tetapi nadanya menunjukkan sebaliknya. "Tapi, kalau ibu dan bapak pilih tinggal sama Maya, kamu jangan sakit hati ya." Ucapan itu membuat dunia Nadia seakan berhenti sejenak. Ia menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. "Jadi, ibu memilih tinggal sama Maya. Dia lebih butuh, Nak. Dia nggak punya siapa-siapa." Nadia menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Baik, Bu," katanya akhirnya. "Kalau itu keputusan ibu." Ibunya hanya mengangguk. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan lebih jauh. Nadia berjalan ke mobilnya dengan langkah yang lebih goyah dari sebelumnya. Rafael sudah menunggunya di dalam, dan ketika melihat mata Nadia merah, ia langsung memeluknya tanpa bertanya. Hari itu, Nadia merasa seperti kehilangan kedua orang tuanya dan kakaknya sekaligus. Namun ia juga tahu, kehilangan itu adalah keputusan yang tidak ia buat, melainkan keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang ia cintai.
Setelah peristiwa itu, kehidupan Nadia berubah drastis. Ada hari-hari ketika ia merasa kosong, tetapi ada juga hari ketika ia merasa lebih ringan, tanpa drama, tanpa kunjungan tak terduga, tanpa tuduhan yang melelahkan. "Sayang," kata Rafael suatu malam, "kamu sudah melewati titik terberat. Sekarang waktunya kita bangun hidup baru." Nadia mengangguk. Ia tahu Rafael benar. Rumah mereka yang dulu terasa seperti medan perang perlahan kembali hangat. Ia mengisi waktu dengan menata ulang ruang tamu, menyusun rak buku, menambahkan tanaman hias, bahkan mulai belajar memasak resep baru. Tanpa sadar, ia sedang membangun kembali rasa aman, sesuatu yang selama ini dihancurkan oleh kekacauan keluarga. Sesekali, Nadia melihat foto-foto lama di ponselnya. Wajahnya bersama Maya, senyum cerah mereka, momen-momen bahagia ketika semuanya belum berubah. Bagian dirinya masih merindukan kakak yang dulu ia kenal. Namun ia tahu, kerinduan tidak selalu berarti harus membuka kembali luka yang sama. Waktu berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kehidupan Nadia dan Rafael menjadi jauh lebih stabil. Tidak ada lagi teriakan di depan rumah. Tidak ada lagi barang hilang. Tidak ada lagi tuduhan yang memecah ketenangan. Maya dan Anton tidak pernah muncul lagi. Nadia juga tidak mencari. Ibunya kadang mengirim pesan singkat, sekadar menanyakan kabar. Namun hubungan mereka tidak lagi sama. Jarak tak kasat mata terlanjur terbentuk. Nadia belajar menerima. Sampai suatu saat, 3 tahun berlalu dalam kesunyian yang menenangkan dan juga sesekali menyedihkan. Pada tahun ketiga itulah kabar mengejutkan datang dari seorang sepupu. Maya dan Anton bercerai. Kontrakan mereka digusur akibat tidak mampu bayar bertahun-tahun. Anton terlibat utang besar. Maya kembali tinggal berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Nadia membaca pesan itu berkali-kali, merasa campuran antara iba dan getir. Bukan senang melihat penderitaan orang. Bukan lega karena akhirnya kebenaran terlihat. Tapi ada perasaan pahit dalam hatinya, bahwa semua yang ia coba cegah, semua masalah yang ia peringatkan, akhirnya benar-benar terjadi. Rafael memeluknya dari belakang. "Kamu nggak salah apa-apa," katanya lembut. "Kadang orang harus menghadapi akibat perbuatannya sendiri." Nadia mengangguk pelan. Mungkin benar. Namun tidak ada kemenangan dalam melihat keluarga hancur, bahkan jika keretakan itu bukan salah kita. Tanpa Nadia sadari, di tengah badai yang telah lewat itu, hidup sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih indah untuknya. Sebuah kabar yang akan mengubah hidupnya, dan memberi makna baru bagi semua luka yang ia lewati. 3 tahun berlalu sejak hari ketika Nadia menutup pintu rumahnya untuk Maya dan Anton. Waktu memang tidak pernah berhenti berjalan, dan dalam pergerakannya yang diam-diam, ia selalu menyelesaikan perkara dengan caranya sendiri. Untuk sebagian orang, 3 tahun mungkin terasa singkat. Namun bagi Nadia, 3 tahun itu adalah sebuah perjalanan penuh luka, penyesuaian, dan akhirnya, kedamaian. Pagi di rumah Nadia kini sunyi tetapi menenangkan. Sunyi yang bukan lahir dari kesepian, melainkan dari hilangnya kecemasan. Tidak ada lagi suara pintu dibanting tanpa permisi. Tidak ada lagi tamu yang datang seenaknya dan memeriksa-memeriksa barang. Tidak ada lagi awan gelap dalam bentuk tuduhan atau telepon tengah malam. Rafael duduk di ruang makan sambil menyeruput kopi, menunggu Nadia yang sedang membuat sarapan. "Tidurmu gimana?" tanya Rafael lembut. "Nyenyak banget," jawab Nadia sambil tersenyum kecil, mengelus perutnya yang mulai membesar. "Dia aktif banget malam tadi, tendangannya bikin aku kaget." Rafael bangkit, mendekat, lalu menunduk menyentuhkan telinganya ke perut Nadia. "Halo, nak?" katanya dengan suara pelan. "Papa di sini." Nadia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa rumah ini benar-benar miliknya, tempat di mana tidak ada yang memanfaatkan, tidak ada yang masuk tanpa diundang, tidak ada yang membuatnya merasa bersalah karena ingin melindungi diri sendiri. Ia dan Rafael menemukan ritme yang lebih teratur.
Keuangan mereka stabil karena tidak lagi menanggung biaya hidup yang bukan tanggung jawab mereka. Konflik keluarga yang dulu seperti bayangan gelap kini sudah sirna dari keseharian. Kehidupan mereka kembali sederhana, hangat, dan damai. Suatu sore, Nadia menerima pesan singkat dari adik sepupunya, Hana. Mbak, Maya sama Anton lagi ribut besar. Rumah kontrakannya mau digusur. Utangnya banyak. Nadia membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Tidak ada lagi getaran ketakutan, marah, atau bahkan kasihan berlebihan. Perasaannya tenang. Rafael yang baru turun dari lantai atas melihat wajah istrinya. Ada kabar dari keluarga? Tanyanya. Maya, rumahnya mau digusur. Mereka punya banyak utang. Dan, katanya mereka pisah. Rafael menghela napas panjang, bukan karena terkejut, melainkan karena semua ini sudah lama ia duga. Kamu gimana? Ngerasa berat? Nadia menggeleng. Dulu mungkin iya. Sekarang tidak. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Rafael. Ada kesedihan kecil, bukan karena Maya menderita, tapi karena hubungan keluarga yang dulu ia jaga sampai berdarah-darah itu benar-benar hancur. Sedih karena pernah berharap, bukan karena ingin kembali. Kalau kamu mau bantu mereka sedikit pun, Rafael membuka suara. Nadia langsung menggeleng cepat. Tidak. Bukan karena dendam. Tapi karena aku sudah belajar, bukan tugasku menyelamatkan orang yang terus memilih menghancurkan diri sendiri. Rafael mengusap punggungnya perlahan. Aku bangga sama kamu. Dan Nadia tersenyum. Untuk pertama kali dalam hidup, ia bangga pada dirinya sendiri. Malamnya, Nadia duduk di teras sambil memandang halaman. Angin berembus lembut, membawa serta kenangan 3 tahun lalu, hari ketika ayah dan ibunya memilih pergi bersama Maya setelah drama itu pecah. Sakitnya luar biasa. Rasanya seperti ditinggalkan oleh orang yang seharusnya menjadi tempat ia pulang. Namun kini, rasa sakit itu sudah menyusut menjadi sesuatu yang lebih mudah diterima. Ia mengerti sesuatu. Orang tua, sama seperti anak-anak mereka, adalah manusia dengan ketakutan dan keinginan. Mereka tidak sempurna. Kadang mereka salah memilih. Terkadang mereka terjebak pada konsep anak yang paling membutuhkan. Padahal yang mereka pilih justru anak yang paling merusak. Beberapa bulan terakhir, kedua orang tuanya mulai kembali menghubungi Nadia. Singkat, kaku, berhati-hati. Mereka tidak pernah meminta maaf secara langsung, tetapi nada suara mereka berubah, lebih lembut, lebih menghargai. Nadia memilih menanggapi dengan cukup. Tidak jauh, tidak dekat, tidak penuh, tapi tidak menutup pintu. Ia tidak ingin menghidupkan kembali dinamika lama. Tapi ia juga tidak ingin mengubur keluarga kandungnya seutuhnya. Kali ini, ia menaruh dirinya di tempat yang aman. Kehidupan Maya setelah bercerai tidak mudah. Anton menghilang membawa sisa-sisa aset mereka yang kecil. Maya terseret utang pinjaman online yang menumpuk. Ia pindah-pindah kos, bahkan pernah tinggal sementara di rumah salah satu teman lamanya. Dari beberapa cerita tidak langsung yang sampai ke telinga Nadia, Maya masih menyalahkan banyak pihak atas kejatuhannya, termasuk Nadia. Tapi jauh di lubuk hati, Nadia tahu itu bukan urusannya lagi. Ia pernah memberikan kesempatan. Ia pernah mencoba membantu. Ia pernah mencoba merangkul. Namun beberapa orang hanya bisa belajar jika mereka merasakan akibat pilihan mereka sendiri. Dan Maya akhirnya merasakannya. Musim penghujan datang. Langit pagi berwarna abu-abu lembut. Nadia berdiri di kamar bayi yang masih baru setengah selesai. Dindingnya dicat warna putih susu, aroma kayu lemari bayi memenuhi udara. Rafael masuk sambil membawa secangkir susu hangat. Aku bantu selesain raknya nanti sore, katanya sambil menaruh cangkir itu di meja. Nadia tersenyum. Makasih. Kita hampir siap. Ya? Rafael meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Kita siap dari dulu. Kita cuma nunggu dia datang.
Nadia menatap rumah kecil mereka. 3 tahun lalu ia merasa rumah ini hampir runtuh, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Sekarang, rumah ini terasa seperti tempat paling aman di dunia. Tempat yang tidak membutuhkan pengakuan keluarga besar. Tempat yang tidak harus dibuktikan harganya. Tempat yang tidak ditentukan siapa yang lebih membutuhkan. Tempat yang hanya butuh satu hal, niat untuk saling menjaga. Ketika bayi mereka lahir beberapa bulan kemudian, seorang anak perempuan dengan wajah mungil dan rambut hitam lebat. Nadia menangis bukan hanya karena bahagia, tapi karena semua yang ia perjuangkan akhirnya terbayar. Rafael mencium keningnya. Dia sempurna. Saat Nadia menggendong bayinya untuk pertama kali, ia merasakan sesuatu yang begitu jernih. Ini adalah keluarga yang ia bangun, bukan keluarga yang menuntut darinya tanpa henti. Dan dalam keheningan ruang bersalin itu, Nadia memahami sesuatu. Kebahagiaan tidak selalu datang dari memperbaiki orang lain. Kadang, kebahagiaan datang ketika kita berani menutup pintu pada orang yang terus melukai kita, meski mereka sedarah. Kebahagiaan tidak minta izin kepada siapapun. Ia hanya datang kepada mereka yang berani melindungi diri sendiri. 3 tahun telah mengajarkan Nadia tentang batas, keberanian, dan harga diri. Ia tidak menyimpan dendam pada Maya, yang ia simpan hanyalah pelajaran. Ia tidak lagi mengharapkan keluarga besarnya berubah. Ia hanya menjaga agar dirinya tetap utuh. Hidup berjalan terus. Dan Nadia kini berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Rumahnya tenang. Pernikahannya kokoh. Anaknya lahir dalam kehangatan. Tidak ada lagi drama yang mencuri napasnya. Hanya ada kedamaian, kedamaian yang dulu ia kira tidak akan pernah ia miliki. Karena kadang, pembalasan terbaik bukanlah kejatuhan orang lain. Pembalasan terbaik adalah hidup yang akhirnya bisa kita nikmati. Dengan tenang. Dengan tenang. Dengan tenang. Dengan tenang.